Di Piala ASEAN Mitsubishi Electric kali ini ada yang berbeda dari timnas Indonesia. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan pemain terbaik, pada tahun ini timnas Indonesia menurunkan skuad U22. Timnas Indonesia tidak meremehkan Piala ASEAN, akan tetapi timnas Indonesia sedang melakukan regenerasi. Meski menurunkan skuad U22, timnas Indonesia tetap memanggil beberapa pemain senior dan pemain yang bermain di luar negeri. Siapa saja daftarnya? Yuk simak videonya. Bagi para penggemar timnas Indonesia, jangan lupa like dan subscribe. Tahun 2024 merupakan tahun yang sibuk bagi sepak bola di Indonesia. Di kelompok umur 23 tahun, timnas Indonesia menulis sejarah dengan tinta emas karena berhasil lolos hingga ke semifinal Piala Asia U23 dan hampir masuk ke Olimpiade. Sedangkan yang senior lebih membanggakan lagi dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Kemudian di akhir tahun ini, timnas Indonesia akan mengikuti Piala ASEAN. Banyaknya jadwal yang sangat padat membuat timnas Indonesia harus mengambil keputusan yang berani, yaitu dengan menurunkan skuad U22 ke Piala ASEAN tahun ini. Piala ASEAN ini berlangsung tidak bertepatan dengan FIFA Matchday, sehingga timnas Indonesia tidak bisa menurunkan pemain andalannya. Keputusan ini dinilai sangat berani mengingat peserta yang lain menurunkan skuad utamanya. Meski menurunkan skuad U22, namun terdapat beberapa nama pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri. Pertama, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand di musim ini bermain di klub Championship yaitu Oxford United. Pemain berusia 20 tahun ini masih kesulitan mendapatkan menit bermain. Meski begitu, Marcelino sudah beberapa kali masuk dalam daftar susunan pemain ketika Oxford bertanding. Sedangkan di timnas Indonesia, Marcelino menjadi salah satu pemain andalan Sintayong. Terbaru, 2 gol Marcelino saat melawan Arab Saudi membawa timnas Indonesia menang untuk pertama kalinya di kualifikasi Piala Dunia di ronde ketiga. Banyak yang memprediksi Marcelino akan menjadi salah satu pemain terbaik di Piala ASEAN tahun ini. Kedua, Ronaldo Kuateh. Pemain yang satu angkatan dengan Marcelino ini sebelumnya mengalami cedera yang sangat parah. Namun Ronaldo bisa bangkit dan saat ini bermain untuk Muangthong United di Liga Thailand. Seperti Marcelino, Ronaldo Kuateh juga masih susah mendapatkan menit bermain di Muangthong United. Ronaldo hanya bermain sebanyak 2 pertandingan saja, dengan 1 sebagai pemain pengganti. Ronaldo lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Ketiga adalah Pratama Arhan. Arhan bermain untuk tim Liga Korea yaitu Suwon FC. Tercatat, Arhan hanya mendapatkan 4 menit bermain saja saat membela Suwon. Lebih parahnya lagi, saat laga debut melawan Jeju United, Arhan mendapat kartu merah langsung. Padahal Arhan baru bermain 3 menit dan masuk sebagai pemain pengganti. Arhan masih kesulitan untuk bersaing di level Liga Korea. Di timnas Indonesia, peran Arhan cukup vital. Ketika timnas Indonesia kesulitan menembus pertahanan lawan, lemparan Arhan bisa menjadi opsi untuk mencetak gol seperti saat melawan Cina. Piala ASEAN bisa menjadi ajang bagi Arhan untuk menambah menit bermain. Keempat, Rafael Struijk. Saat ini, Struijk bermain untuk Brisbane Roar. Statistik Struijk cukup bagus di Brisbane. Tak seperti pemain-pemain sebelumnya, Struijk sudah mencatatkan 9 penampilan di semua kompetisi bersama Brisbane Roar dan sudah melesatkan 1 gol saat melawan Sydney FC di Liga Australia. Struijk kerap menjadi starting line up di Brisbane. Ia juga merupakan pemain andalan Sintayong di timnas Indonesia dan sudah mencatatkan 1 gol saat melawan Bahrain. Sebenarnya, Rafael Struijk tidak diizinkan oleh Brisbane untuk mengikuti Piala ASEAN. Tetapi berkat lobi Erick Thohir, Struijk dilepas oleh Brisbane. Kedatangan Struijk bisa membuat timnas Indonesia lebih tajam lagi di Piala ASEAN. Namun di lain sisi, Struijk harus meninggalkan Brisbane yang sebenarnya dia sudah mendapatkan kepercayaan sebagai starter. Kelima, Asnawi Mangku Alam. Kapten timnas Indonesia ini merupakan pemain timnas yang bermain di luar negeri paling mengesankan yang dipanggil untuk Piala ASEAN tahun ini. Asnawi menjadi pemain utama di klubnya yaitu Port FC. Statistik Asnawi juga bagus. Ia di musim ini sudah bermain sebanyak 18 kali dan mencatatkan 1 gol dan 2 assist di semua kompetisi. Asnawi mampu bersaing sehingga ia menjadi pemain andalan di Port FC. Di musim ini juga Asnawi sudah mencatatkan 1323 menit bermain untuk Port FC. Kedatangan Asnawi sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Pengalaman Asnawi akan menjadi penyemangat bagi para juniornya. Sejatinya masih ada nama-nama seperti Ivar Zender dan Sachin Hapner yang dipanggil. Namun tim kedua pemain tersebut tidak memberi lampu hijau dan tidak mengizinkan untuk bermain di Piala ASEAN. Timnas Indonesia menjadi negara dengan rata-rata pemain paling muda yaitu 20,38 tahun. Hadirnya pemain-pemain yang bermain di luar negeri diharapkan bisa membantu timnas Indonesia untuk meraih target di Piala ASEAN tahun ini. Kita doakan saja yang terbaik untuk timnas Indonesia.